Langsung saja Bapak Ibu, untuk yang pertama yaitu Bapak Nurholis Anasuha MPDI, kepada beliau kami persilakan. Waktu 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Cahyono selaku mentor dan kepala sekolah di SMA Negeri 1 Sumbio, yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, serta seminar orientasi pengembangan nilai dan etika instansi pemerintah bagi PPK Jawa Tengah tahun 2020. Mohon izin Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan berkaitan dengan hasil laporan dan RHK saya. Perkenalkan dulu, nama saya Nurholis Anasuha. Saya dari SMA Negeri 1 Sumbio. Bapak Ibu, bahwasannya tujuan pelaksanaan orientasi yang kita lakukan yaitu adalah untuk memberikan pemahaman tentang nilai, etika, tugas, dan fungsi sebagai ASN di instansi pemerintah, termasuk hak dan kewajiban kita sebagai P3K. Kemudian juga membekali P3K dengan pengetahuan terkait visi, misi, tantangan, peluang, dan kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta memperkenalkan kelembagaan, hubungan kerja, dan tata laksana organisasi agar mampu bekerja secara profesional, efektif, dan efisien. Adapun RHK itu sendiri adalah rencana hasil kerja, di mana RHK itu adalah dokumen perencanaan yang memuat target kinerja yang harus dicapai oleh seorang ASN dalam periode tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Kemudian tujuan di dalam menyusun RHK itu adalah untuk memastikan bahwa tugas dan tanggung jawab ASN sejalan dengan sasaran organisasi atau instansi tempat ASN tersebut bekerja. Kemudian fungsi RHK itu adalah sebagai alat perencanaan dan evaluasi yang memastikan bahwa pegawai menjalankan tugas sesuai dengan organisasi, tujuan organisasi, dan berkontribusi pada pencapaian visi misi instansi. Kemudian isi RHK itu diantara adalah rencana kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target yang telah kita tentukan. Kemudian yang kedua adalah ada indikator kinerja sebagai tolak ukur yang digunakan untuk menilai pencapaian kegiatan tersebut, baik dari segi kualitas maupun waktu pelaksanaannya. Kemudian yang ketiga adalah target, yaitu sasaran atau hasil yang diharapkan dalam periode waktu tertentu yang dapat diukur dengan indikator kinerja. Kemudian yang keempat adalah outputnya, merupakan hasil nyata dari kegiatan yang dilakukan seperti dokumen, laporan, atau produk lain yang relevan. Dan yang kelima adalah nilai-nilai dasar, prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, kompetensi, kerjasama, dan inovasi yang harus diterapkan dalam pencapaian hasil kinerja. Bapak Ibu, ini adalah RHK yang saya tampilkan. Di sini ada intervensi rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi. Di sini saya menyiapkan ada 2 RHK. Mungkin saya baca yang RHK kedua, Bapak Ibu. Jadi RHK kedua ini untuk rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi adalah terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi GTK, dan rencana hasil kerjanya yaitu meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Adapun aspek yang dilihat adalah kualitas, dan waktu. Dari segi kuantitas, jumlah kegiatan pengembangan kompetensi targetnya adalah 2 kegiatan. Secara kualitas ini adalah untuk meningkatkan atau meningkatnya kesesuaian kegiatan pengembangan kompetensi. Waktu yang dibutuhkan adalah 12 bulan. Dan Bapak Ibu, untuk kegiatan berkaitan dengan rencana hasil kerja ini, maka kegiatan yang saya lakukan adalah salah satunya adalah mengikuti kegiatan diklat dengan tahapan
yaitu mempelajari topik, jadwal, dan pembicara untuk mempersiapkan pertanyaan atau topik yang relevan. Kemudian yang kedua yaitu tahap pelaksanaan, mengikuti sesi secara aktif, mendengarkan materi dengan fokus, mencatat poin-poin penting, dan mendokumentasikan ide atau inspirasi yang relevan untuk pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Dan yang ketiga dan tindak lanjut adalah menerapkan pengetahuan yang didapat, yaitu membuat rencana aksi untuk mencoba teknologi atau metode yang dipelajari, misalnya menggunakan aplikasi AI sebagai media pembelajaran. Dan Bapak Ibu, ini adalah salah satu dokumentasi keikutsertaan saya dalam kegiatan iklan, di mana program pelatihan AI sebagai media pembelajaran bagi tenaga pengajar. Adapun output yang dihasilkan di sini adalah saya menerima sertifikat keikutsertaan sebagai bukti partisipasi yang bisa digunakan untuk keperluan pengembangan karir ataupun pelaporan kepada atasan. Dalam hal ini adalah kepala sekolah. Adapun nilai-nilai penerapan berakhlak di RHK 2 ini, yaitu saya mengikuti diklat untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan memberikan pengalaman belajar yang lebih baik kepada siswa. Dalam hal ini, saya memilih berorientasi pada pelayanan. Kemudian yang kedua, saya menerapkan pengetahuan yang didapatkan dari diklat itu untuk merancang pembelajaran lebih efektif dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tujuan pendidikan. Maka nilai berakhlaknya adalah akuntabel. Dan yang ketiga, saya berkolaborasi dengan sesama guru peserta diklat untuk saling berbagi ide dan pengalaman dalam mengimplementasikannya di dalam pembelajaran. Nah, ini adalah bagian satu indikator nilai berakhlak adalah berorientasi pada pelajaran. Bapak Ibu, apa yang kita sampaikan hari ini adalah sesuatu hal yang penting di dalam menyusun sebuah RHK. Dan di RHK yang pertama ini saya lanjutkan adalah terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Jadi setelah diklat yang kita lakukan, kita ada intervensi berikutnya adalah untuk mempraktekkan pada pembelajaran. Rencana hasil kerja yang saya terapkan yaitu meningkatkan praktik aktivasi kognitif yang berfokus pada aktivitas interaktif. Secara kualitas di sini saya memberikan waktu satu kegiatan untuk mempraktekkan ini. Secara kualitas 100% targetnya, dan secara waktu adalah 12 bulan. Adapun kegiatan atau tahapan yang saya lakukan dalam rangka untuk mencapai rencana hasil kerja ini adalah melaksanakan praktik kegiatan pembelajaran dengan cara diskusi interaktif berbasis pemecahan masalah. Dengan tahapan yang pertama adalah persiapan, merancang dan mempersiapkan proses diskusi agar berjalan efektif dan sesuai dengan modul ajar berdasarkan pengesahan dari kepala sekolah. Dan yang kedua, tahap pelaksanaan adalah mengarahkan siswa untuk berpikir kritis dan kolaboratif selama diskusi. Di sini saya menggunakan model pembelajaran problem based learning atau disingkat PBL. Dan yang ketiga ada tahapan penutup dan refleksi, menguatkan pemahaman siswa dan mengevaluasi proses pembelajaran yang dilakukan. Adapun output kegiatan dari adanya kegiatan pembelajaran berbasis masalah, yaitu adalah laporan hasil diskusi dari siswa bisa berupa ringkasan tertulis, ada PowerPoint, peta konsep, resume atau infografis dan lain-lain tentang langkah-langkah yang diambil kelompok dalam menganalisis masalah dan merumuskan solusinya. Itu adalah outputnya. Nah, dari kegiatan ini, maka penerapan nilai berakhlak yang saya lakukan adalah saya membimbing siswa dalam diskusi kelompok dengan pendekatan yang ramah, interaktif, dan fokus pada kebutuhan belajar siswa. Berarti kita sebagai guru adalah berorientasi pada pelayanan terhadap siswa. Dan yang kedua, saya menyusun panduan diskusi dan bahan ajar atau disebut dengan LKPD, Lembaga Kerja Peserta Didik, dengan jelas dan sesuai dengan tujuan pembelajaran, serta memantau keterlibatan siswa secara transparan. Di sini nilai berakhlak adalah akuntabel.
Dan yang terakhir, saya mengelola proses pembelajaran interaktif dengan mendorong kerjasama antar siswa dalam kelompok untuk menghasilkan solusi terbaik. Maka di sini nilai berharapnya adalah kolaboratif. Bapak Ibu, demikian untuk presentasi yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan rencana hasil kerja. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya berkaitan dengan presentasi yang sudah saya sampaikan. Ya, silakan Pak Senda. Sebelumnya terima kasih Pak Nurholis berkaitan dengan RHK, sehingga RHK yang dengan sampaikan. Mungkin izin bertanya berkaitan dengan apa yang saya dengan sampaikan, mengapa RHK ini diperlukan dalam pelaksanaan tugas seorang ASN? Fungsinya apa? Baik, terima kasih Pak Senda atas pertanyaan yang diberikan. Di antara alasan kenapa kita harus menyusun RHK, di antaranya yaitu yang pertama adalah untuk mengarahkan kinerja Bapak Ibu. Bahwa RHK ini adalah untuk memastikan bahwa tugas dan tanggung jawab yang kita lakukan itu adalah sejalan dengan sasaran organisasi yang dimana semua kegiatan yang kita lakukan itu adalah untuk mendukung visi misi sebuah instansi atau lembaga. Kemudian yang kedua itu juga RHK ini sebagai alat perencanaan Bapak Ibu, bahwa RHK ini dapat membantu kita di dalam merencanakan langkah-langkah yang akan kita lakukan berkaitan dengan target yang akan kita capai sesuai dengan periode tertentu. Dan yang ketiga, bahwasannya RHK itu adalah sebagai evaluasi kinerja, di mana RHK ini berfungsi sebagai alat evaluasi untuk menilai oleh atasan kepada kita sebagai P3K. Dan nilai itu akan menjadi tolak ukur apakah target dan indikator yang kita lakukan ini sudah sesuai atau belum sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Nah, itu mungkin 3 alasan kenapa kita harus menyusun RHK Bapak Ibu. Mungkin itu presentasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Nah, sebelum menutup saya ada pantun untuk Pak Agung dulu. Boleh ya? Boleh ya? Nggak takut dengan apa ya? Mantap apa? Cakep. Bunga melati di taman berseri, harumnya semerbak menyejukkan hati. Terima kasih Pak Agung yang kami hormati, bimbingannya sangat berarti. Ini terutama Bapak Ibu untuk Bapak Nurholis. Ya, satu lagi Pak. Satu lagi. Ya. Hidup kesepian tanpa kekasih. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Saya sampaikan untuk pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Di Bangor ini ada Baik, terima kasih Bapak Nurholis Anasuha yang telah memaparkan materi seminar pada pagi hari ini. Selanjutnya yaitu tanggapan atau ulasan dari mentor kita kepada beliau Bapak Agung Cahyono, kami persilakan. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami tidak akan banyak untuk mengulas. Pertama terkait dengan makalah sudah sesuai dengan apa yang menjadi arahan mentor sudah lengkap. Lalu terkait dengan presentasi sudah disampaikan dengan baik dan keren terkait dengan apa itu RHK, dan di sini mungkin